malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pemikiran mengenai Roy Bhaskar tentang critical realism atau realisme kritis. Tetapi kita akan membahas tentang meta realitas atau meta reality. Ya, pemikiran dari meta reality dari Roy Bhaskar merupakan kerangka filsafat yang dikembangkan setelah realisme kritis dan realisme dialektis. Meta realitas adalah tingkat realitas terdalam yang berada di balik dunia material dan sosial, yang menyatakan semua keberadaan dalam kesatuan yang transenden namun tetap nyata atau imanen ya. Ciri-ciri tentang konsep meta reality atau meta realitas adalah: 1. Berusaha untuk memahami tingkat terdalam dari realitas, bukan hanya sekedar realitas empirik atau fakta sosial. Ada realitas yang lebih dalam dan harus dijelaskan oleh seseorang karena pemikiran mengenai kedalaman atau ground state adalah suatu keadaan dasar, kondisi eksistensial, terdalam, tenang, bebas, penuh potensi, dan transparan. Jadi ini adalah tentu saja kesadaran dari Roy Bhaskar bahwa pemahaman manusia itu tidak hanya direduksi kepada sesuatu kenyataan yang bersifat empirik, materialisme, atau mereduksi bahwa kenyataan itu dijelaskan oleh rasionalitas saja. Ada suatu perluasan pemahaman, perluasan pengetahuan dengan spiritualitas. Sehingga di dalam meta realitas Bhaskar menjelaskan tentang spiritualitas tanpa dogma. Bhaskar tidak bicara tentang agama formal, melainkan spiritualitas universal yang bersifat transkultural dan transhistoris. Jadi di dalam setiap kebudayaan, di setiap kebudayaan yang berrelasi dengan agama ada suatu yang nilai-nilai spiritualitas yang universal. Spiritualitas dalam meta realitas tidak bertentangan dengan pengetahuan, melainkan memperluas ke arah pembebasan manusia dari kebodohan, dari penindasan, dari segala bentuk kehidupan yang memperendah martabat kemanusiaan. Kemudian Bhaskar berbicara tentang identitas kosmis. Setiap individu pada dasarnya memiliki identitas kosmis, yakni kesatuan dengan seluruh makhluk hidup dan keberadaannya, atau ini dikatakan dengan persaudaraan sesama manusia. Kemudian ego, identitas yang pribadi yang terisolasi adalah bentuk keterasingan. Nah, suatu pengetahuan yang bersifat emansipatoris adalah kembali kepada kesatuan itu, kesadaran bahwa kita ini bagian dari manusia atau kemanusiaan yang lebih luas atau bagian dari dunia. Kemudian emansipasi ontologis. Dalam realisme kritis, emansipasi berarti membebaskan diri dari struktur sosial yang menindas. Dalam meta realitas, emansipasi berarti menyadari keberadaan yang terdalam atau ground state yang semuanya dipahami setelah kita memahami realitas dengan realisme kritis, kemudian dialektika realitas, kemudian masuk kepada meta realitas. Menurut Roy Bhaskar, filsafat adalah untuk mentransformasi diri dan dunia, merubah diri dan juga merubah dunia. Jadi ada semacam suatu kesadaran, suatu kepercayaan diri dengan filsafat bisa mengubah dunia, dan untuk mengubah dunia harus mengubah diri sendiri. Itu bayangan tentang meta reality dari Roy Bhaskar. Jadi meta reality kerangka filsafat setelah realisme kritis dan realisme dialektis. Maka seseorang yang bisa berpikir atau memahami tentang
meta realitas Bhaskar, dia harus aktif, dia harus dekat dengan pemahaman tentang saintisme, tentang realitas, tentang kritik terhadap positivisme yang mereduksi kenyataan hanya kepada segala sesuatu yang bisa dibicarakan, yang bisa diverifikasi, dan tentu saja itu mereduksi kebenaran kenyataan hanya kepada wilayah yang bersifat observasional saja. Sedangkan inspirasi dari agama, spiritualitas itu adalah sesuatu fakta yang lain yang harus ditemukan maknanya, harus ditelusuri kenyataannya. Makanya di dalam pemahaman Roy Bhaskar itu kita tidak boleh berhenti hanya pada suatu yang fakta-fakta yang bersifat empirik, tapi kita harus memahami logikanya, logika dari suatu pengetahuan apapun termasuk spiritualitas agama harus dipahami tentang ground state-nya yang terdalamnya gitu. Apa mau menjelaskan apa dari eksistensi agama itu? Apakah agama bisa menghasilkan suatu pemahaman emansipasi tentang pembebasan? Dan faktanya bisa. Roy Bhaskar menjelaskan tentang realisme kristis dalam 3 tahap yang tadi ya. Realisme ilmiah, kemudian ada realisme kritis untuk ilmu sosial, kemudian ada realisme dialektis. Nah, ini pembagian dari tahapan realisme menurut Roy Bhaskar. Roy Bhaskar mengikuti kecenderungan para ilmuwan saintifik untuk menyusun, memahami pengetahuan secara metode ilmiah, tetapi tidak berhenti pada penyelidikan yang hanya bersifat observasional, empirik saja. Karena bagi Roy Bhaskar, realitas itu memiliki stratifikasi, yaitu ada domain realitas, apa yang sebenarnya ada, kemudian ada domain dari aktual, apa yang sebenarnya terjadi, kemudian adalah domain empiris, apa yang kita alami, itu bersifat observasi. Kritik Roy Bhaskar terhadap positivisme adalah mereka tidak bisa menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Positivisme hanya menjelaskan ketika itu terjadi, tetapi ketika menjelaskan mengapa alam semesta ini bersifat teratur, kenapa realitas ini bersifat plural, mereka tidak bisa menjelaskan. Hanya mereka menunjukkan entitas-entitas material fisik saja. Bagi Bhaskar, positivisme adalah melakukan reduksi terhadap pengalaman manusia yang lebih luas. Nah, sungguh menarik membahas tentang Roy Bhaskar, apalagi berbicara mengenai spiritualitas tanpa dogma. Ya, Roy Bhaskar memang agak terlihat sekuler ya, tapi Bhaskar berbicara tentang agama yang bersifat universal atau spiritualitas universal yang transkultural. Ya, memang kita harus memahami pemikiran Bhaskar secara filosofis ya, bukan secara teologis. Metarealitas tidak bertentangan dengan pengetahuan saintifik, melainkan memperluas pemahaman mengenai pengetahuan tersebut, menghasilkan suatu perspektif, bahkan bisa membebaskan manusia. Dan bagi menyadarkan tentang identitas kosmisnya, bahwa manusia atau individu itu adalah bagian dari luasnya dunia ini gitu kan, persaudaraan dunia gitu kan. Dan Roy Bhaskar memang memiliki suatu kepercayaan diri tentang kita bisa memahami realitas gitu kan. Meskipun dikritik oleh para kaum postmodern bahwa dengan rasionalitas Roy Bhaskar ya tentu saja itu hanya bagian dari satu objek, satu pemikiran saja gitu, yang tentu saja memiliki keterbatasan dalam memahami realitas gitu. Tapi pemikiran Roy Bhaskar yang tentu saja berangkat